Ada dua kekuatan besar di Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Iran. Keduanya sama-sama memiliki pengaruh yang besar, namun saling bertolak belakang. Yang satunya dekat sama Amerika dan yang satunya sangat anti Barat. Yang satunya, Arab Saudi, menganggap Iran sebagai teroris, sementara Iran menganggap Arab Saudi mendanai Al-Qaeda. Dan yang terutama, Arab Saudi beragama Islam Sunni, sementara Iran beragama Islam Syiah. Perbedaan ini memunculkan dua blok di Timur Tengah. Mereka seringkali bentrok pada perang dan konflik di beberapa negara, tapi mereka tidak pernah berperang secara langsung. Bagaimana sih perang dingin di Timur Tengah ini dan mengapa perbedaan aliran agama bisa memicu perang dingin? Video ini akan menjelaskan gambaran besarnya secara singkat melalui peta lewat memetakan. Menurutku perang dingin ini tuh lebih karena politik aja, bukan masalah perbedaan aliran agamanya. Konflik antara Sunni dan Syiah di abad pertengahan itu sebenarnya sudah mereda sejak jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada Perang Dunia Pertama. Karena tanah Arab bekas wilayah Turki Utsmaniyah akan dikuasai oleh pihak yang menang di Perang Dunia Pertama, yakni Sekutu, terutama Inggris dan Prancis. Negara Islam di tanah Arab, baik Sunni maupun Syiah, kemudian bersatu karena menghadapi ancaman yang sama, yakni kolonialisme. Setelah Perang Dunia selesai pun, persaingan Sunni dan Syiah ini tidak muncul lagi. Karena pada tahun 1950-an, Iran sebagai penganut Syiah terbesar dikuasai oleh seorang raja yang dekat dan sering dibantu oleh Amerika bernama Shah Reza Pahlavi. Di saat itu Arab Saudi juga dekat dengan Amerika. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini satu kubu. Tapi Raja Iran ini agak gila barat. Ia melakukan westernisasi di Iran. Sampai-sampai perempuan di Iran itu dilarang pakai hijab. Akhirnya banyak yang gak suka sama pemerintahannya Shah Reza ini, terutama rohaniawan Syiah yang ada di Iran. Hingga pada tahun 1979 terjadi revolusi Iran yang dilakukan oleh Imam Besar Ayatollah Khomeini. Revolusi ini sangat populer pada masa itu. Nah, tapi revolusi inilah yang menjadi point of konflik dalam dunia Islam di Timur Tengah dan menjadi awal persaingan antara Sunni dan Syiah. Inilah kenapa tadi tak bilang bahwa persaingan antara Sunni dan Syiah ini bukan tentang perbedaan keyakinan, tapi lebih karena politik. Sebelum revolusi Iran pun, masyarakat Iran ini didominasi oleh penganut Islam Syiah. Dan bahkan Shah Reza Pahlavi itu juga seorang Islam Syiah. Dan gak terjadi konflik apapun pada masa itu. Pendekatan Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Iran sangat berbeda dengan Shah Reza. Ia mengharuskan wanita menggunakan hijab, sangat anti Barat, serta ingin menghilangkan westernisasi dan mempertegas budaya Islam di Iran. Tapi revolusinya yang populer ini menciptakan kekhawatiran akan menyebarnya revolusi di tanah Arab. Dalam laporan CIA, Ayatollah Khomeini berkata, "Saya berharap Republik Islam Iran bisa menjadi role model bagi negara-negara Islam." Presiden Iran saat itu, Bani Sadr, juga berkata, "Revolusi kami bukanlah kemenangan kalau tidak disebarkan ke negara lain." Mereka berkomitmen untuk membantu revolusi Islam lain. Dan kebanyakan adalah dari kelompok Islam Syiah di berbagai negara seperti Irak, Bahrain, Kuwait, Afghanistan, termasuk Arab Saudi. Ya entah dokumen CIA ini cuma nakal-nakalannya US untuk mengadu domba Timur Tengah atau bukan, tapi Arab Saudi ini benar-benar mengalami dua masalah serius loh setelah terjadinya revolusi Iran. Yang pertama ada demo besar yang dilakukan oleh kelompok minoritas Islam Syiah pada November 1979, 9 bulan setelah terjadinya revolusi Iran. Demo ini terjadi di Provinsi Timur Arab Saudi yang merupakan wilayah kaya akan minyak bumi. Jadi demo ini sangat penting untuk kerajaan Arab Saudi dan sangat mengkhawatirkan bila sampai terjadi kudeta. Yang kedua adalah di bulan dan tahun yang sama terjadi aksi teror yang dilakukan oleh kelompok JSM di Masjidil Haram Mekah. Arab Saudi jadi melihat revolusi Iran ini membawa pengaruh buruk bagi negara-negara monarki di Timur Tengah. Arab Saudi kemudian menginisiasi berdirinya Gulf Cooperation Council yang beranggotakan negara-negara monarki di Teluk Persia yang kaya akan minyak agar bisa saling melindungi satu sama lain dari kelompok-kelompok tertentu. Sehingga terciptalah dua blok besar yang bertolak belakang di Timur Tengah.
Iran dan Arab Saudi sama-sama merasa diri mereka sebagai bangsa penting dalam Islam. Kedua blok ini sebenarnya nggak pernah berperang secara langsung, tetapi keduanya sering terlibat dalam konflik di Timur Tengah dan saling beroposisi. Yang pertama ada di perang antara Irak dan Iran. Perang ini tercipta karena Saddam Hussein, presiden Irak waktu itu, ingin membatasi pengaruh revolusi Iran di Irak. Pembatasan ini dilakukan karena adanya potensi kudeta bernama pemberontakan Sadr pertama tahun 1979 yang dilakukan oleh ulama Islam Syiah di Irak. Mereka terinspirasi dari revolusi Iran dan bersumpah akan menggulingkan partai Ba'ath Irak milik Saddam Hussein yang didominasi oleh penganut Islam Sunni. Dalam perang Irak melawan Iran ini, Arab Saudi mendukung dan mendanai Irak untuk memerangi Iran. Iran sendiri bekerja sama dengan orang-orang Kurdistan di utara yang merupakan kelompok minoritas Irak yang dimusuhi oleh Saddam Hussein. Setelah kejatuhan Saddam Hussein pada tahun 2003, Arab dan Iran ini sama-sama berebut pengaruh di Irak. Tapi Iranlah pemenangnya. Tak heran jika Irak menjadi sekutu dekat Iran pada saat ini. Perang dingin ini memuncak pada fenomena Arab Spring tahun 2011. Arab Spring ini merupakan serangkaian aksi protes dan pemberontakan bersenjata di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Aksi ini menentang kediktatoran, monarki, dan anti-demokrasi. Kejadian masa ini yang mungkin Anda kenal adalah digulingkannya kekuasaan Muammar Gaddafi di Libya. Nah, dalam fenomena Arab Spring ini, Irak dan Iran sering terlibat dan saling beroposisi. Di Tunisia, Arab Saudi mendukung presiden yang berkuasa pada saat itu, Presiden Ben Ali, sementara Iran mendukung pemberontak. Kemudian di Suriah, Iran mengirimkan bantuan pasukan revolusi Iran untuk membela Presiden Bashar al-Assad dari pemberontak yang didukung oleh Arab Saudi. Dalam perang sipil di Suriah ini, Iran juga dibantu oleh Hizbullah, kelompok Islam Syiah Lebanon bentukan Iran yang dianggap teroris oleh Barat dan pernah kita bahas di video sebelumnya. Lalu di Yaman, kelompok Islam Syiah bernama Houthi didukung dan dipersenjatai oleh Iran untuk melakukan kudeta kepada pemerintah Yaman. Arab Saudi takut pengaruh Iran ini akan meluas hingga ke negara di dekatnya, sehingga mereka mendukung pemerintah Yaman. Tapi akhirnya Houthi berhasil menduduki ibu kota Yaman, yaitu Sanaa. Setelah Houthi berkuasa, mereka terlibat konflik dan bermusuhan dengan Arab Saudi sejak tahun 2015 hingga saat ini. Lantas bagaimana dengan Iran? Apakah mereka masih bermusuhan dengan Arab Saudi? Pada tahun 2023 kemarin, Cina berhasil membantu pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Saat ini, keduanya sudah saling membuka kembali kantor kedutaannya di negara satu sama lain. Pemulihan hubungan ini juga termasuk komitmen Iran untuk tidak membantu Houthi lagi dalam konflik dengan Arab Saudi. Selain itu, Iran diajak bergabung ke dalam gabungan Angkatan Laut Teluk Persia untuk menjaga keamanan pelayaran di Teluk Persia dan Selat Hormuz bersama dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman pada tahun 2023 kemarin. Dan saat ini mereka juga sama-sama menentang kelakuan Israel di Gaza. Namun cara mereka saja yang berbeda. Ya, gimana menurut kalian? Apakah ini adalah perdamaian sesaat atau ini adalah perdamaian permanen? Mari kita lihat.